Waalaikumsalam. Duduk siap, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semangat, dimulai. Doa selesai. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Jaga kesehatan Pak. Ya, sekarang musimnya musim pancaroba ya. Pagi-pagi panas, siangnya hujan. Bawa jas hujan nggak ke sekolah? Ada yang mau bawa? Apa bawa apa? Jas hujannya? Udah besok bawa ya? Ya. Oke. Jaga kesehatan ya, makan yang banyak, yang minum vitamin biar kondisi badan tetap sehat, kuat. Oke, ya ibu absen dulu sebentar nih. Ya ibu absen dulu. Tanpa hadir. Ya, Behans ada? Asep? Asep ada. Tika ada Tika? Tika ada. Oke. Nur ada Nur? Ada. Ais? Nanda? Pipit? Ada Pip? Indri? Hadia Zahra? Hadia Siti? Kita? Ada. Fauzia? Ada Ami? Desi, yang belum absen. Siapa yang belum absen? Alvin. Oh iya, Alvin. Terus siapa lagi? Ani, oke Ani. Dewi, oke. Yang lainnya udah absen semua? Ya, oke ya. Nah, pembelajaran kita di siang kalian belajar biologika sama ibu. Siap. Semangat nggak? Oke, sebelum ke proses pembelajaran, biar semangat meskipun kita belajarnya menjelang dulu nih, ya semangat kan? Berdiri, ayo berdiri. Ibu ada sesuatu untuk kalian, biar belajarnya semangat. Ikuti gerakan-gerakannya ya. Kita ice breathing dulu nih. Kelihatan kan? Jelas suaranya?
sebelum kita memulai pembelajaran ada satu video. Ini nanti akan menunjukkan kita sebetulnya mau belajar apa sih hari ini, ya. Nah, lihat dulu videonya. Ada video motivasi untuk kalian. Ya. Di atas teman-teman ya. Kelihatan ke belakang? Kelihatan. Lagi apa itu kira-kira? Mancing. Bahan masuk mancing. Mama. Coba lihat aja ya. Lihat coba. Gimana itu kira-kira mancing? Bendungan bendungan mungkin. Videonya agak lumayan lama. Oh, alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi untuk saya gunakan dua kasar teman-teman. Jadi rumus kasar itu seperti ini teman-teman. Saya akan mencobanya menggunakan rumus kasar. Cara meraciknya, ini tuangkan air dulu ke dalam ember kecil yang ukuran 5 kilo teman-teman. Kasih airnya yang penuh ya, dan untuk karpet jenisnya seperti ini teman-teman. Jadi ini rumus kasarnya seperti ini. Ini rumus kasar, ini jenis rumus kasar teman-teman ya. Rumus kasar, jadi rumusnya itu kayak semacam rambut tapi terlalu kasar ini, agak kasar dari teman-teman. Nah, dan untuk rumus karpetnya seperti ini teman-teman di bawah ini. Saya akan mencobanya menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Kita langsung mainkan, dan untuk settingannya teman-teman, ini saya menggunakan joran tekek karena joran tekek itu rekomendasi banget ini teman-teman ya buat mancing ikan nila. Dan untuk settingannya itu teman-teman yang settingan seperti biasa itu, nah seperti ini teman-teman ya. Untuk settingannya dari mata kail ke pemberat itu tidak satu jengkal, dan nanti kita ukur dari pelampung sama mata kail itu sekitar 2 jengkal aja teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung pasang lumutnya. Oke teman-teman, ini setelahnya di teman-teman ya. Oke, mancing-mancing mantap. Ditanya nih ke kalian, itu bapak-bapak tadi lagi apa? Mancing. Oke ya. Kira-kira bahan untuk mancingnya apa aja? Lumut. Terus apa lagi? Pancingan. Nah itu tanya, itu lumutnya dijadikan apa? Tapi tanya benar nggak itu lumut? Benar, yakin itu lumut. Yakin. Nah, semester 1 kita itu sudah belajar mengenai alga. Ya, ada yang disebut dengan alga hijau, ya, gangga. Nah, Ibu kan dulu pernah belajar gangga. Kok itu kok
kayak gambar, tapi orang itu menyebutnya apa? Lumut. Nah, sebetulnya apa sih yang mau kita pelajari? Kita mau mempelajari tentang lumut. Tapi Ibu akan merumuskan miskonsepsi yang terjadi pada masyarakat. Orang-orang ya, kita biasanya menyebut yang kayak tadi itu apa? Lumut. Ya, padahal itu bukan lumut aslinya. Kita udah belajar di semester 1 tentang gagang, ya kan? Lalu Ibu, lumut itu yang seperti apa sih? Nah, ini yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita pelajari, Ibu pengen tahu sih sejauh mana kalian mengetahui materi tentang lumut ini. Nah, kalian silakan, Ibu udah nge-share di KM-nya ya. Ada pretest. Kalian isi pretestnya enggak ya? Coba Ibu pengen tahu sejauh mana sih kalian memahami mengenai tumbuhan lumut ini. Sudah ada? Bisa kebuka? Ada di Google Form yang Ibu share ya? Ya, oke. Sudah ada. Sudah ada di sejarah? Bisa, oke. Nek, udah bisa nih? Udah bisa? Buka Google Form-nya. Oke, coba isi ya sejauh mana kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari. Ya, ayo. Sudah terbuka semua? Sudah. Ibu kasih waktu 5 menit, kira-kira cukup tidak untuk mengisinya? Cukup. Ya, bikin tahu nanti Pipit bisa sampai mana sih? Kendala apa Pipit? Tinggal gitu. Catering dong. PH kayak gitu. Itu kan ada tandanya ya, wajib diisi. Kenapa? Senang kalian konsultasi. Kalau udah kirim. Udah bisa. Bisa langsung dilihat skornya. Ayo kira-kira berapa skornya? Bisa langsung dilihat skornya. Itu ada di aplikasi 5 ya, aplikasi 5 1 soal itu skornya 20. Kalian kalau cuma pegang satu terakhir dapatnya berapa? 20. Nah, bener kan sekarang kalian? 100. Wow, udah hebat. Berarti bisa 20 yang lainnya udah beres? Udah semua ya? Nanti Ibu cek ya, nanti Ibu cek ke laptop Ibu. Oke, kalau udah beres, nah sebelumnya Ibu kita ngisi pretest ini ya untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui kemampuan kalian sejauh mana sebelum kita mulai belajar.
Jadi sebetulnya kita mau belajar apa di hari ini? Hari tujuan pembelajaran. Nah, kalian nanti diminta untuk mengamati. Ya, minggu sebelumnya itu minta kalian bawa lumut. Kalian bawa nggak? Oke, nanti kita kelompok ya. Oke, ini di sini tujuannya kalian ya melakukan kegiatan pengamatan dan studi literatur. Nah, kalian itu dapat membandingkan perbedaan tumbuhan lumut daun, lumut hati dan juga lumut tanah. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan studi literatur, kalian studi dapat menganalisis perbedaan alat reproduksi tumbuhan lumut daun, lumut hati dan lumut tanah dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan pengamatan dan studi literatur, peserta didik dapat membuat badan metagenesis tumbuhan lumut dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan pengamatan dan studi literatur, peserta didik dapat mengumpulkan informasi terkait peranan lumut dalam berbagai bidang dengan baik. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan dan studi literatur, peserta didik dapat menampilkan laporan tertulis hasil pengamatan tumbuhan lumut daun, lumut hati dan lumut tanah dengan baik. Oke. Nah, Ibu gimana nih nanti ya? Kita mengamatinya dengan apa ya? Kan kalian bawa tumbuhan lumutnya. Nanti Ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya di mana di LKPD tersebut kalian bisa mengisi ya untuk memenuhi capaian dari tujuan pembelajaran ini. Ya, nanti diskusi kelompok itu. Oke, sampai sini paham tidak? Paham. Oke, kalau paham. The next. Nah, sebelum ke proses pembelajaran, ada suatu permasalahan yang nanti harus kalian pecahkan juga di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti harus kalian isi coba lihat video ini. Ada video lagi Ibu hari ini banyak banget nampilin video, biar kalian semangat. Semangat pagi sahabat jejak sepatu blender. Kali ini dari area tanaman menghasilkan ini, jejak sepatu blender akan menyampaikan suatu konten tentang lumut di permukaan tanah. Lumut di permukaan tanah, ya. Di dalam istilah orang-orang ilmu tanah ada yang bilang skapat, yang artinya bahwa pori-pori tanah telah tertutupi sehingga menjadi lembab. Itu pengertian kasarnya. Namun perlu kita ketahui bahwa sebenarnya terjadinya lumut-lumut di permukaan tanah ini salah satunya disebabkan oleh tekstur tanah. Jika kita jumpai lumut di permukaan tanah, pada umumnya di lapisan bawah dijumpai liat berat atau liat tinggi. Jadi tekstur tanahnya, kandungan liatnya cukup tinggi. Sehingga proses meresapnya air lebih lambat, dan akibat proses meresapnya air lebih lambat, pori-pori tanah juga di bagian lapisan atas menjadi tertutup oleh partikel-partikel debu, serata-serata yang sudah melapuk, sehingga permukaan tanah sering menjadi lembab. Nah, kita perlu ketahui atau perlu kita observasi, kita analisa baik secara logika maupun dengan kondisi yang di lapangan, apa sebenarnya akibat daripada lumut di permukaan tanah ini. Secara kelembaban tanah barangkali ini bermanfaat, karena dengan tertutupnya permukaan tanah seperti ini berarti kondisi permukaan tanah terjaga kelembabannya. Namun kalau kami perhatikan di lapangan,
kita tidak boleh mengaplikasi pupuk di permukaan lumut ini. Kita lebih baik mengaplikasi pupuk di rumpukan pelepah, ya, seperti ini juga rumpukan pelepah yang ada rumput-rumputnya, ya, seperti yang di sana, ya, yang ada tumpukan. Karena kita tahu bahwa di bawah rumpukan pelepah itu banyak perakaran eruptif. Sementara kalau di sini coba kita bongkar ini, tidak ada dijumpai perakaran eruptif, bahkan seperti tandus dan kerak, sehingga sebaiknya pupuk jangan diaplikasi di atas ini. Itu poin yang nomor 1. Poin yang nomor 2, menurut pengamatan kami juga di lapangan, bahwa jika ditabur pupuk di atas ini, pupuk tersebut diserap atau meresap di atas atau pada lumut ini, sehingga susah dijangkau oleh akar tanam. Karena kita lihat tadi akar juga tidak muncul di sini. Itu yang harus kita perhatikan di dalam aplikasi pupuk. Jadi jangan sampai di pinggir piringan seperti ini sampai mengarah piringan yang ditaburi pupuk. Sayang pupuknya karena justru terserap di sini. Jadi lebih baik di atas permukaan pelepah. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kandungan bahan organik tanah. Mengapa kami katakan demikian? Ketika bahan organik terdapat seperti rumpukan pelepah ini, lumut sepertinya tidak tumbuh di sana. Ya, kita pindah juga ke sana. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini. Kalau bahan organik ini atau ditutupi oleh pelepah, lumut tidak tumbuh di sana. Kalau lumut ini memang kurang memberikan manfaat dan mengganggu penyerapan pupuk, maka sebaiknya pelepah-pelepah ini juga disusun lebih lebar selama tidak mengganggu pasar pikul dan piringan. Jadi disusun pelepahnya lebih lebar supaya bahan organik lebih lebar dan lumut-lumut ini tidak tumbuh. Itu saya kira ada manfaatnya. Hal lain tapi lebih besar pengaruhnya, lebih besar biayanya, yaitu membuat pare. Seperti kami jelaskan tadi, bahwa pada umumnya di bawah lapisan tanah ini terdapat kiat yang tinggi. Maka perlu dibuat pare untuk memperbaiki kondisi drainase dan airan. Kondisi drainase maksudnya adalah kondisi air atau kelembapan ataupun kondisi water table di dalam tanah. Sementara kondisi aerasi adalah penting akar-akar itu bernapas. Kenapa? Karena seperti kami jelaskan tadi, ketika pori-pori tanah sudah tersumbat, kondisi tanah lembab, akar-akar tidak ada lagi ruang untuk bernapas karena pori-pori tanah sudah tertutupi. Nah, ketika kita buat pari, maka air akan keluar, pori-pori akan tersedia sehingga akar akan bernapas dengan lebih baik. Dan tentunya semua itu akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman kita, dan juga memberikan dampak yang baik bagi produksi tanaman kita. Ya, jadi menurut kami ini ada manfaatnya, lumut-lumut ini ada manfaatnya, tetapi juga ada kekurangannya jika kita tidak mengelola dengan benar. Barangkali dia memberikan kelembapan tanah, tetapi jika pupuk ditabur di sana, manfaat atau penyerapan pupuk kurang baik. Dan yang penting untuk mengatasinya adalah bagaimana menjaga bahan organik dan menjaga tumbuhan penutup tanah penyebar sehingga tidak dicover dengan luas seperti ini oleh lumut. Artinya kita harus mengurangi areal-areal yang ditutupi oleh lumut supaya lebih luas areal yang bisa kita tabur pupuk. Karena seperti sudah kami perlihatkan tadi, bahwa di bawah lumut ini tidak terdapat perakaran seperti ini. Artinya di sana tidak terjadi proses penyerapan pupuk yang baik.
Semoga informasi ini bermanfaat. Salam juga semua teman. Semangat pagi. Semangat lagi ya kalian. Baik, coba dari video ini ada yang mau menjelaskan, ada yang bisa menguraikan kembali, mengulang kembali mungkin? Ya. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Coba. Ya. Oke, Nanda biasanya enggak? Ayo, coba enggak. Bisa enggak uraikan kembali enggak? Apa kira-kira yang ada di video itu? Ya, video lumut ya, oke, lumut di permukaan tanah. Kira-kira ini manfaat atau enggak ya? Ini kondisinya lagi perkebunan atau gimana juga? Perkebunan apa? Perkebunan sawit. Mengganggu atau tidak? Mengganggu ya, karena apa? Karena ternyata petani kelapa sawitnya ini tidak bisa menyebarkan pupuknya ya, karena apa? Pupuknya terhalang oleh lumut, permukaan karena terhalang oleh lumut. Ya, itu sebetulnya yang ini untuk apa? Supaya kalian tahu ternyata lumut itu seperti apa sih? Kira-kira bermanfaat atau tidak lumut itu? Tapi tadi dijelaskan, ya kan? Ada manfaatnya dan juga bisa juga merugikannya. Ibu sebetulnya gimana sih lumut ini bisa bisa tumbuh kok sampai merugikan gitu ya? Terus bisa menguntungkan juga seperti apa? Nah, untuk menjawab permasalahan ini juga sebetulnya ada nanti di LKPD kalian. Kalian harus memecahkan masalahnya. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Karena memang mungkin tempat habitat lumutnya di permukaan tanah atau seperti apa? Nah, untuk menjawab permasalahan ini ya, minggu sebelumnya ibu kan sudah meminta kalian untuk membentuk kelompok, ya. Oke. Masih ingat kelompoknya? Masih. Lumutnya bawa apa? Lumut yang minggu kemarin ibu minta ke kalian suruh bawa juga kan? Cari lumut ya, lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Ya gambarnya sebetulnya sudah kasih tahu kemarin seperti apa gitu. Kalian bawa? Oke, kalau kalian bawa coba duduknya berkelompok ya, biar kita bisa hafalnya apa sih lumut itu, ya kan? Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Ya, coba dilihat ini LKPD-nya. Ya. Di situ ada LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi kalian bekerja di LKPD tersebut. Ada materinya sudah ada, kemudian lamar kerjanya sudah ada, dan permasalahan yang harus kalian kerjakan juga sudah ada. Dari mana saja kalian memperoleh sumbernya untuk melakukan masalah ini? Pertama, kalian bisa lihat di buku paket ya. Ada paketnya kan, udah dibagikan tadi ya. Di buku paket, kemudian ada modul ajar yang ibu kasih ke kalian. Ada modul ajar yang ibu share ke Behans ya. Behans mana Behans? Ibu mau mana? Oh Behans. Karena ibu share
ya, udah saya belum nyala. Ya, itu modul ajar juga bisa kalian gunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Ada yang mau ditanyakan tidak kira-kira nih untuk diskusinya? Kalian sudah kan? Cukup paham? Ya nanti kalau kalian bingung tanya ke ibu. Ya, oke. Nah ini coba lihat sama kalian dari nggak ada yang bawa lumut tanduk. Lumut tanduk. Ini lumut hati sama lumut daun. Ini lumut hati lumut daun. Susah nyari lumut tanduknya. Susah. Ini kalian dapat dari mana? Iya banyak. Oke, cari pada. Ya untuk yang lumut tanduknya di situ kan di LKPD nomor soal nomor 2 itu kalian diminta untuk menggambarkan lumut tanduk ya. Nah kalau susah untuk mencari kan kalian nggak bawa di lumut tanduknya ya banyak nggak bawa. Ada di modul aja atau kalian mau cari dari internet nih kita pengen tahu lumut tanduk itu seperti apa oke boleh. Ya. Paham? Dari video itu yang coba ini lumutnya kalian amati. Nah, amati ini kira-kira ini lumut apa? Iya, tahu hebat. Lumut hati. Nah, ini nanti gambar tadi sama kalian. Ada bagian-bagiannya. Mau dibagi. Nanti aku kasih waktu 30 menit cukup untuk mengerjakannya. Cukup. Gimana? Ada yang sulit?
Nanti siap-siap presentasi ya. Kelompok 1 nomor 1 sampai nomor 1 sama nomor 5 mana kelompok 1 teh? Nomor 1 sama nomor 5 ya presentasinya. Kelompok 2 mana? Berarti nomor 2 ya presentasinya. Kelompok 3 nomor 3. Kelompok 4 nomor 4 ya. Bisa tapi
Cuma berarti yang penting ini aja kan dari konten ini nomor satu ini ini fase jadi karena pelafalannya karena dia bisa dulu iya Ibu jangan terlalu panjang. Kenapa Pak? Sebisanya kalian. Ya, explore kemampuan.
Oke, sudah sejauh mana coba? Semoga ya kalinya. Cuma ada yang masak. Tapi bisa kan kebaca kan?
kelompok ini sudah selesai. Kelompok ini sudah selesai. Lagi, ini sudah selesai. Udah selesai semua? Belum. Oke. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok ya? Berurut, sabar. Sangat bersemangat. Oke, kelompok 1 sudah siap presentasi? Oh, belum. Siap? Oke, coba kita perhatian kelompok 1 kita mau presentasi nih. Ayo, kelompok 1, 2 orang perwakilannya saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan hasil diskusi dari Bapak. Kelompok 1 mau menjawab pertanyaan berapa dari LKPD? Nomor 1 sama nomor 5. Oke, nanti kalian lihat yang nomor 1 sama nomor 5 ya, seksinya sama enggak? Apa yang menyebabkan hubungan atau masalah? Pada umumnya, lapisan tanah cukup tinggi sehingga proses penyerapan air lambat dan akibatnya volume tanah menjadi tertutup oleh partikel sehingga permukaan menjadi lubang dan terjadinya pertumbuhan lumpur di sana. Akibatnya kondisi tanah yang lubang tidak bisa mengaplikasikan pupuk karena tidak ada perakaran efektif bahkan seperti tandus sehingga sebaiknya itu tidak diaplikasikan di atas lumut pun akan menyerap sehingga susah terjangkau akarnya. Langsung pertanyaan nomor 5. Kenapa Ibu minta kelompok 1 pertanyaan nomor 1 sama nomor 5? Karena satu sama lain saling berkaitan. Ada kelemahannya, ada kelebihannya. Pertanyaan nomor 5. Setelah mempelajari materi mengenai lumut tersebut, bagaimanakah cara untuk mengatasi lumut? Apakah lumut dapat menambah? Untuk mengatasi lumut itu ada manfaatnya. Salah satunya itu dibuat akuasnya. Iya. Terus apa lagi? Terus menahan erosi tanah, mengurangi bahaya banjir, makanya juga meningkatkan sumber air, mensuplai oksigen, terus sebagai bahan pembuatan pernak pernik, yang lain-lain. Dan lain-lain. Oke, lainnya apa ya? Ya, kira-kira gimana jawaban dari kelompok 1 ini? Cukup sama dengan kalian? Oke, sama ya, hampir sama ya pastinya jawabannya karena materinya ada ya di situ. Ada yang mau ditanyakan nggak nih dari kelompok lain? Oke, kelompok 2 dari kelompok 2. Dari kelompok 3 mau bertanya apa dari kelompok 3? Karena saya pernah mendengar bahwa lumut itu menjadi peran utama dalam pembentukan ekosistem. Betul tidak? Iya, lumut ini sebagai pilar pembentuk ekosistem. Contoh setelah gunung meletus yang pertama kali timbul itu lumut lalu baru timbul yang lain. Ya, jadi gimana jawabannya dengan jawabannya? Oke, paham tidak? Ya, jadi lumut itu bisa dikatakan sebagai pionir juga ya. Jadi yang utama yang pertama kali setelah misalkan contoh tadi dicontohkan apa? Setelah gunung meletus ya, yang pertama kali terbentuk dari tumbuhannya itu tumbuhan lumut sebagai pionir pembentuk utama. Oke, dari kelompok 1 sudah selesai. Kan beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan kelompok 2. Yang pertama ada amati tumbuhan lumut yang varian bawah kemudian dijabarkan. Yang pertama ada lumut tanduk. Alat reproduksinya secara seksual yaitu terjadi dengan pembentukan antibodium dan antibodium. Yang kedua secara aseksual dapat terjadi menjadi beberapa cara yaitu fragmentasi, gema, tuber, ujung tepi atau ujung halus. Ciri-cirinya yaitu habitat dari lumut tanduk yaitu pada tempat yang lembab,
Selnya memiliki kloroplast tunggal dan hanya mempunyai satu pilenoid besar. Yang kedua, imunisasi. Alat reproduksinya aseksual. Mana yang di bawah itu? Oh iya, umur hati itu nanti kalian lihat ya umur hati yang mana coba. Asep tunjukin. Ya, Ya, alat reproduksinya aseksual. Lumut hati adalah guma atau bentuk yang terletak di permukaan gametik. Ciri-cirinya tumbuhan halus dengan tubuh berbentuk lembaran tipis dan berlobus. Yang ketiga, umur daun. Alat reproduksinya aseksual melalui fragmentasi batang yang menghasilkan karpet umur daun baru. Reproduksi seksual terjadi melalui sel khusus yang disebut spora. Ciri-cirinya berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak. Pada umumnya tinggi lumut daun kurang dari 10 cm, tapi ada pula yang mencapai 40 cm. sudah. Ada yang mau ditanyakan sama nggak sama kalian? Sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 kasih aplaus. Akan dulu kelompok 3. Siapa yang mau maju kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yang akan dipresentasikan saya. Berdasarkan data di atas, tentukanlah bagian-bagian tumbuhan dulu serta fungsinya. Oke, sebelumnya kami bisa makan ya dengan jawaban kalian. Yang pertama, kapsul berfungsi menghasilkan spora melalui fase-fase pada telosis. Yang kedua, tangkai berfungsi untuk menyokong dan pengenjangan rumput. Yang ketiga, daun berfungsi menghasilkan oksigen untuk lingkungan. Yang keempat, rizoid berfungsi sebagai alat untuk melekatkan diri pada substrat atau tempat melekat dan menyerap air serta zat spora. Yang kelima, batang berfungsi untuk pertumbuhan lumut dan pemanjangan rumput. Yang keenam, gemetofit berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Yang ketujuh, sporofit berfungsi untuk memproduksi spora dan mengontrol penyebarannya. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan atau sama? Sama. Oke, sama. Terima kasih, kasih aplaus dulu kelompok 3. Waalaikumsalam. Terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 yang akan dibacakan oleh berdasarkan gambar yang ditayangkan oleh video, bagaimana menurut dan analisis siklus-siklus tumbuh secara sistematis dalam bentuk data. Boleh ditunjukkan Fit bagiannya? Nah, ya. Gimana? Oke. Yang pertama, perkembangan biota lumut menggunakan spora. Saat spora mengembang, spora akan bisa dan menyebarkan lumut ke berbagai tempat. Jika spora jatuh di tempat kering, maka akan mati. Lumut mengalami metagenesis atau pergantian keturunan. Yang kita lihat sehari-hari sebagai lumut adalah fase gametofit atau lumut dewasa. Gametofit jantan lumut membentuk arboretum yang kemudian menghasilkan spermatozoid. Sedangkan betina membentuk archeologium yang kemudian menghasilkan telur. Selanjutnya melalui diet sperma akan menuju sel telur. Terjadilah fertilisasi atau pembuahan dan menghasilkan zigot.
Zigot tersebut menghasilkan sporangium yang berisi ribuan spora, dan pada saat itu sporangium dan oke. Mana ada gaganya tidak? Gaganya, boleh tunjukkan gaganya apa aja? Gimana gaganya? Yang pertama spora. Setelah spora menghasilkan protolema atau benda selanjutnya kinematid atau tumbuhan lumut dewasa. Apabila kegiatan menghasilkan anteridium dan baru menghasilkan spermatozoid. Untuk lumut betina menghasilkan archegonium, baru menghasilkan sel telur. Selanjutnya kawin dan membentuk zigot. Setelah itu zigot menghasilkan sporotip atau sporogonium dan menghasilkan sporogonium lalu menyebarkannya. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Paham? Coba paham? Oke. Semua metodenya ada ya. Kalian nanti samakannya. Terima kasih untuk kelompok 4. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Kita malu-malu. Oke, nah setelah kalian tadi berdiskusi, presentasi, pasti ada jawaban yang mungkin kelompok ini mah seperti ini, kelompok ini mah seperti itu. Nanti kalian silakan lengkapi ya jawabannya. Oke. Nah, dari mulai pertanyaan nomor 1 itu tentang dikasih video apa yang tadi sama ya, seperti video motivasi ya. Ada peranan lumut yang ternyata merugikan untuk sekelompok petani ya, petani kelapa sawit. Karena apa? Karena ternyata lumut yang ada di tanah itu tidak mampu menyerap atau menghambat masuknya pupuk ke dalam tanah gitu. Ya itu berarti kerugiannya ternyata merugikan nih untuk petani kelapa sawit. Tapi ada nggak untuk hal yang menguntungkannya? Ada. Bisa dijadikan apa tadi? Untuk apa? Untuk obat ya kan, bisa dijadikan untuk aquascape ya. Jadi kalau kalian nemu lumut di tembok di apa, kalian tahu nggak aquascape itu apa? Ya, untuk akuarium. Nah kalian kalau misalkan nemu nih di tembok kayak gitu ya, kan kalau kita lihat itu mengganggu pasti ya. Kalian bisa gunakan nih, buat akuarium aja tuh, buat aquascape gitu. Ambil lumutnya jadikan bahan untuk aquascape. Itu untuk ya jawaban nomor 1 dan nomor 5. Yang kedua, kelompoknya siapa tadi? Nih, kelompoknya Asep tadi. Saya nggak nunjukin itunya, Sep. Ini apa sih yang Asep bawa itu sebetulnya apa gitu ya? Ada 2 di situ, kalian diminta untuk menggambarkan 3 bagian atau 3 bagian dari lumut, klasifikasi lumut ya. Ada lumut tanduk, kemudian hati, lumut daun beserta bagian-bagian alat reproduksi dan juga ciri-cirinya. Kemudian pertanyaan nomor 3, kelompok 3 ya. Tentang apa kelompok 3 tadi? Bagian-bagian dari lumut daun ya, yang kalian tunjukkan tadi bagian-bagian dari lumut daun. Ada apa aja bagian dari lumut daun? Kapsul. Terus tangkainya, apa lagi? Daunnya. Terus rizoidnya. Ada batangnya. Ada fasenya nggak di bagian tumbuhan lumut daun itu? Ada. Fase apa? Fase gametofit dan sporopit. Oke, yang fase gametofit itu berarti yang bawah atau yang atasnya? Bawah. Yang bagian bawah, yang sporopit bagian atasnya membentuk spora. Dan terakhir kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 4 ya. Suruh untuk membagankan. Tadi sudah betul bagannya. Ya, nanti akan ibu ulang. Coba kalian lihat. Kalian lihat di materinya. Nah, apa itu bryophyta? Bryophyta yaitu tumbuhan lumut ya.
Nah, cirinya tumbuhan lumut ini biasanya berukuran kurang dari 20 cm. Kemudian, bisa tumbuh di tanah, di batu, di kayu dan juga pepohonan. Selanjutnya, bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Kemudian tadi yang ditanyakan sama kelompok 3 dijawab sama kelompok 1. Ini sebagai pionir atau perintis, ya, perintis dari awal mulanya kehidupan. Selanjutnya, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Jadi ini sebetulnya bersifat halus, karena contoh nih yang tadi Asep bawa itu ada lumut hati. Kalian bisa nggak membedakan akar batang daunnya? Tidak, ya. Jadi lembaran-lembarannya itu disebut sebagai talusnya. Gitu. Ya. Selanjutnya, belum memiliki silem dan plum. Air masuk ke dalam tubuh dengan cara imibisi dan diedarkan melalui proses difusi. Kemudian nih, cara berkembang biaknya bisa secara seksual atau kawin, yaitu peleburan sel gamet, maupun aseksualnya terkawin dengan cara fragmentasi atau melalui gemakap. Itu gemakap yang seperti apa? Ini kita tunjukkan gemakap seperti apa, ya. Ini ada fase-fasenya seperti yang ada di soal kalian, di videonya juga ada, ya. Oke, selanjutnya. Klasifikasinya berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, ternyata tumbuhan lumut ini dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Oke, ini yang pertama lumut daun. Lumut daun itu merupakan jenis lumut yang paling banyak dibandingkan dengan lumut yang lainnya. Makanya mudah nggak nyarinya? Paling mudah, ya kan? Yang nggak ketemu apa? Lumut tanduk, karena memang lumut tanduk ini hampir sama dengan lumut hati, ya. Kemudian tubuhnya bisa dibedakan menjadi tubuhnya bisa dibedakan menjadi rizoid, batang, dan daun, tapi masih bersifat semu, ya. Kalau lumut daun ini sudah bisa dibedakan, gitu, ya. Kemudian habitatnya bisa di atas tanah, kemudian di pasir, di rumput, batu, bahkan di pohon dan juga di rawa. Contohnya yaitu ada Sphagnum vibriatum, kemudian ada Petrophilia, kemudian ada Bonaria hygromelica. Ini bagian-bagiannya tadi sudah disebutkan sama kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok Asep, kelompok 2 ya. Setnya ini ada bagiannya. Ini bagian yang atas, ini bagian fase sporofitnya, di mana di sini ini menghasilkan spora, ya. Apa nama tempatnya? Yaitu kotak spora ini, ya. Di dalamnya ada spora. Kemudian ini fase yang bagian bawah ini yang seperti daun, ini disebut fase gametofitnya, ya. Kemudian ada rizoidnya. Ini lumut daun dan bagian-bagiannya. Biasanya fase yang sporofit dia tumbuh dari fase gametofitnya. Jadi kalau dibesar seperti ini dia yang kalian bawa itu. Oke, selanjutnya, lumut hati. Lumut hati, ya bukan hati yang berlumut, ya. Ini lumut hati, ya. Cirinya seperti apa? Bentuk tubuhnya seperti lembaran dan menyerupai bentuk hati. Kemudian habitatnya pada tanah mineral yang lembab. Ini contohnya. Ini contoh namanya ini Marsatia polymorpha. Ini yang kalian bawa tadi kuliah semuanya seperti ini. Ya, ini namanya Marsatia polymorpha. Ini bagian tumbuhan lumut hati. Ciri-cirinya. Untuk bagian-bagiannya. Amati sama kalian. Benar tadi ada yang bentuknya seperti payung seperti ini, ada kan? Ya, itu masih ada tuh tadi lihatnya tuh ada, gitu. Tapi tadi nggak disebutin bagian-bagiannya apa, gitu. Oke, ibu perkuat di sini, ya. Bagian lumut hati ini ada yang disebut sebagai talusnya. Ini ya bagian tubuh yang memang tidak membentuk akar, batang, dan daun. Ini disebut talusnya. Ya, kemudian ada anteridiopod, ini adalah tangkai, ya. Kemudian
ada antheridium. Nah, kira-kira ini ada antheridium, ada archegonium. Berarti kalau kita bisa deskripsikan ada jantan, ada betina. Kira-kira yang jantan yang mana? Yang jantan. Yang archegonium ini yang jantan. Yakin? Ayo coba dilihat lagi. Ini yang jantan yang mana sih? Yang menghasilkan spermatozoid. Yang antheridium ini ada bagian alat kelamin pada tanaman lumut hati. Oh, itu seperti ini ya. Ini ya. Bagiannya ini alat kelamin jantan. Disebut dengan antheridium. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian archegonium berarti ini alat kelamin betinanya. Ya. Ibu, perempuan mah kita manusia. Kalau tumbuhan, hewan berarti ya alat kelaminnya jantan dan betina. Nah, ya, ibu kumaha cara membedanya tadi sama ibu kalian ditanya jantan dan betinanya bingung ya. Ya, nah biasanya kalau betina itu akan menghasilkan sel telur. Sel telur itu namanya apa? Ovarium. Bu ngebedakannya naon? Kalau ibu ya untuk memudahkannya ovarium berarti ada berapa? Oh, nah di sini ada apa? Archegonium. Oh, ovarium dan archegonium sama-sama ada O-nya. Itu untuk memudahkan kalian ya. Nah, berarti ini adalah yang betinanya. Kalau yang jantannya bentuknya seperti ini, itu antheridium. Tadi ada ya di kelompok mana yang belum lagi ada yang dua-duanya yang jantan betinanya itu ada. Ya, kayak ini ya bagian-bagian lumut hatinya. Kemudian ada lumut tanduk yang tidak kalian dapatkan spesimennya. Ya. Gimana bentuknya? Ini bentuknya seperti ini ya. Sporofitnya mempunyai kapsul memanjang yang lurus seperti tanduk dari gametofit tanduk, makanya disebut sebagai lumut tanduk ya. Habitatnya di atas tanah, di tepi danau, sungai atau sepanjang selokan. Pertanyaannya kalian nyari di sini. Nyarinya di mana? Di mana wae ya? Nyarinya iya, makanya nggak ketemu gitu ya. Contohnya itu Phaeolus levis, kemudian ada Anthomerus gossyformis. Ya, susah ternyata ya bahasa ilmiahnya, belajar lagi. Ya. Oke, selanjutnya ini ada lumut tanduk ya. Bagian-bagiannya. Enggak ada di mana. Ini bagian lumut tanduk ya. Kalau kalian tidak ada, ini bagian gametofitnya. Ini bentuk asli kalau di habitat aslinya seperti ini ya. Saya tinggalin resep. Boleh tidak saya kalau nggak tadi saya kasih resep. Nah, ini bagian lumut tanduk. Ini bagian bentuk asli di habitatnya seperti ini ya. Kalau kita perbesar, kita ambil, ini ada bagian gametofitnya yang menghasilkan alat kelamin jantan dan betina, laki-laki perempuan tadi kalau asetan gitu ya. Nah, ini pas gametofitnya bentuknya ini hampir menyerupai seperti lumut apa? Lumut hati ya, hampir menyerupai hanya bentuk sporofitnya. Kalau lumut hati tadi ada bentuknya seperti payung kayak gitu, tapi kalau untuk lumut tanduk bentuk sporofitnya ini menyerupai seperti tanduk. Seperti ini bisa dibedakan bisa. Ya. Nah ini, oke selanjutnya ternyata tulis lagi ya. Nah, oke, kira-kira bisakah kalian menyimpulkan dari pembelajaran yang telah kita lalui ini hari ini? Bisa. Berarti lumut ini dibedakan menjadi berapa? Tiga, apa saja? Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Nah, yang tadi di video awal berarti yang dibawa sama bapak-bapak mancing itu lumut bukan? Ternyata bentuk lumut ini seperti ini, gitu. Ya, itu bukan lumut ternyata. Berarti nanti kalian ya, kalau ada di masyarakat mancing kayak gitu, bapak itu bukan lumut, tapi itu adalah alga, alga hijau. Ini loh bentuk lumut ini seperti ini. Gitu. Oke ya, berarti miskonsepsi di masyarakat silakan nanti kalian sudah
mendapat ilmu dari ibu bisa disebar luaskan. Bukan lumut yang dipakai untuk mancing itu. Oke, ya. Selanjutnya ada kuis nih, ya kuis. Siap mengerjakan kuis? Ya. Semua kuisnya seperti yang tadi di pertama kali ibu kasih, ya. Ada berarti kalau tadi pretest, kalau sekarang post test. Setelah kalian pembelajaran kira-kira kalian bisa tidak menjawabnya. So, silakan dibuka lagi. Bisa ya, ternyata ya. Sama kan kayak yang tadi. Sudah? Wah, hebat. Nur, ternyata kalau udah pembelajaran langsung udah Bu. Wih, hebat ya. Yang lain? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah semua ya. Ibu pengen tahu kalian senang gak sih belajar sama ibu hari ini? Kalau senang ada refleksi di Google di apa namanya kan yang tadi Bu share ke KM ya. Ada refleksi. Kalau kalian senang, kalian kasih emot serang ya. Kalau kalian gak suka, kalian kasih emot yang sedih ada di situ. Sudah refleksinya sudah? Udah. Nah, oke. Terima kasih untuk kelas 10 MIPA 1 untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Dan untuk hasil presentasi tadi yang terbaik bukan berarti kalian tidak baik, berarti dari yang terbaik ada yang baik lagi gitu ya. Ibu kasih ongkos untuk kelompok mana ya? Kelompok 4. Tadi udah disebutkan bagian-bagiannya ya secara rinci kelompok 4. Hebat, terima kasih ya, tingkatkan lagi. Nah, itu pembelajaran untuk hari ini. Minggu depan kita kembali lagi. Siap lagi belajar biologi? Ya. Kita melanjutkan dari minggu ini. Kalau minggu sekarang tentang tumbuhan itu ada Bryophyta. Minggu depan kita masuk ke Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku-paku. Ada yang sudah tahu paku-paku ini. Oke, Ibu cukupkan sekian dari Ibu. KM-nya mana KM? Boleh duduknya kembali ke tempat lagi. Ya.
Sudah ya? Oke, terima kasih untuk pembelajaran. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap melaksanakan pembelajaran sampai kita berlangsung dulu. Doa kita. Doa saya.